Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Komang Jenida Aryadi Putra, NIM 143 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu pemenang dari Pritzker Prize for Architecture pada tahun 1987, yaitu adalah Kenzo Tange. Kenzo Tange itu adalah seorang arsitek yang berasal dari Jepang. Dia merupakan salah satu pemenang dari The Pritzker Architecture Prize pada tahun 1987. Dia merupakan salah satu arsitek yang paling dihormati di Jepang, bahkan di dunia. Bukan hanya karena karyanya saja, tetapi dia itu sudah memberikan pengaruh yang besar kepada arsitek muda yang ada di Jepang. Dia itu mengidolakan seorang Le Corbusier yang menjadi inspirasinya dalam menjadi seorang arsitek. Kenzo Tange lahir di kota kecil yaitu Imabari, Pulau Shikoku, Jepang pada tahun 1913. Pada tahun 1946, dia menjadi asisten profesor di Universitas Tokyo dan mengatur laboratorium Tange. Murid-muridnya termasuk Fumihiko Maki, Koji Kamiya, Arata Isozaki, Kiso Kurokawa, dan Tanio Oki. Dalam semua proyeknya, ada tema yang berulang yang selalu dilontarkan oleh Tange, yaitu arsitektur harus memiliki suatu yang menarik hati manusia. Namun demikian, bentuk dasar, ruang, penampilan harus tetap logis. Karya kreatif diekspresikan di zaman kita sebagai penyatuan teknologi dan kemanusiaan. Peran tradisi adalah sebagai katalisator yang melanjutkan sebuah reaksi kimia, tetapi tidak lagi dapat dideteksi pada hasil akhirnya. Tradisi dapat sudah pasti berpartisipasi dalam suatu ciptaan, tapi jika dapat lagi, jadilah kreatif itu sendiri. Oke. Jadi Kenzo Tange ini sebenarnya untuk saat ini sudah seorang almarhum, yaitu karena beliau meninggal pada tahun 2005. Lanjut ke Body of Work. Oke, Body of Work. Jadi Kenzo Tange ini dalam membuat karyanya sangat memiliki ciri khas tersendiri. Namun juga tidak selalu berpatokan pada satu konsep saja. Beliau selalu mengembangkan karyanya itu menjadi lebih baik lagi, dan lebih kreatif lagi. Dan selain itu beliau tuh juga salah satu orang yang berpengaruh dalam perkembangan arsitektur modern di Jepang terutama. Dan bisa lihat di karya-karyanya ini semuanya sangat tidak terlihat bahwa bangunan ini adalah bangunan tahun era 1950, 54, 60, 62. Ini semua bangunannya sudah kelihatan sangat-sangat futuristik sekali. Bahkan sampai di tahun 2020 pun masih bisa dikatakan sebagai bangunan yang futuristik. Kita langsung saja ke bangunan yang pertama, Hiroshima Peace Memorial Park. Karya yang cukup melegenda bagi beliau. Kenapa? Karena karya ini merupakan salah satu karya yang dibuat untuk mengenang dari kejadian Hiroshima bom nuklir pada saat itu. Di taman peringatan di pusat kota Hiroshima ini didedikasikan untuk Hiroshima sebagai kota pertama di dunia yang menderita serangan nuklir, dan untuk kenangan para korban langsung dan tidak langsung dari bom itu. Perkiraannya itu ada sekitar 140.000. Dan pekerjaan pusat penerimaan itu dimulai pada tahun 1950. Lalu yang kedua ada Kagawa Prefectural Government Office, yaitu proyek ini dibangun oleh Kenzo Tange dalam periode waktu 1954 sampai dengan 1958. Itu menandai perubahan arsitektur Jepang pasca perang dalam hal bahan yang digunakan dan arah keseluruhannya. Yaitu internasional yang diimpor dihindari demi kembalinya ke Jepang. Tradisi membangun kayu, di mana hal ini dilaksanakan secara beton, yaitu kayu itu dirubah menjadi beton di bangunan yang ini. Nah, ini dia salah satu bangunan paling melegenda yang dimiliki pernah dibangun oleh beliau, yaitu Saint Mary Cathedral. Saint Mary Cathedral ini memiliki dinding yang berlapis baja dan menukik dan menahan beban jendela atap berbentuk salib. Nanti akan ada jelasannya lebih lanjut. Yaitu bangunan ini dibangun pada tahun 1960 oleh Kenzo Tange sendiri di Tokyo.
terletak di distrik Bunkyo. Katedral ini direncanakan oleh arsitek Jepang mengacu pada cahaya burung dan sayapnya sebagai konsep. Lalu yang keempat ada di tahun 1962, Nichinan Cultural Center di Nichinan. Selesai pada tahun 1962, Kenjo Tange menciptakan ruang internal berbentuk kristal. Jadi kita bisa lihat di sini ada bentuk seperti konsep kristal dengan menggunakan struktur dinding poligonal dan volume beton yang dikuat juga merupakan penghormatan bagi tebing di pantai. Jadi beton ini diumpamakan sebagai tebing yang ada di pantai di wilayah tersebut. Di sini beton tampaknya dijadikan sebagai hal natural kedua yang ada di sana. Lalu yang selanjutnya ada Kagawa Prefectur Gymnasium, yaitu selesai pada tahun 1964 di Takamatsu, Jepang. Kenjo Tange merancang gimnasium prefektur Kagawa dengan pendekatan brutalis. Selanjutnya ada Tokyo Olympic Arena. Tokyo Olympic Arena terletak di area terbuka di Taman Yoyogi pada jarak yang berdekatan dengan kuil Meiji, gimnasium, dan kolam renang. Ini dirancang oleh Tange untuk Olimpiade Tokyo, yaitu sebagai olimpiade pertama yang diselenggarakan di Asia. Lalu ada Shizuoka Tower, dibangun pada 1967 di distrik Ginza. Menara Shizuoka ini memberi Tange kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya menggunakan sebuah konsep yaitu metabolisnya, yang merupakan tipologi perkotaan baru yang dapat mengabadikan diri secara organik vernakular, yaitu metabolis. Lalu ada Singapore Indoor Stadium. Konstruksi ini dimulai pada 1985 dengan atap berbentuk kerucut dan arenanya tanpa pilar. Selesai dibangun pada saat 1987 dan secara resmi dibuka untuk umum pada 1 Juli 1988. Terus selanjutnya ada Tokyo Metropolitan Government Building, yaitu kompleks balai kota Tokyo baru yang menggantikan kantor pemerintahan sebelumnya. Lalu dari bagian puncak menaranya itu dibentuk secara tidak teratur untuk mengurangi efek angin di Tokyo. Bangun pada tahun 1991 dalam gaya postmodern. Ini desain didasarkan pada katedral gotik 2 menara setelah Notre Dame di Paris. Ada Shinjuku Park Tower. Ini selesai pada tahun 1944. Shinjuku Park Tower adalah sebuah bangunan tunggal yang terdiri dari 3 elemen berbentuk balok yang saling terhubung. Menaranya yang tingginya sekitar 235 meter atau 771 kaki dengan 52 lantai. Menara C dengan tinggi 209 meter atau 686 kaki dengan 47 lantai, dan menara N dengan setinggi 182 meter atau 597 kaki dengan ketinggian 41 lantai. Selanjutnya ada Mode Gakuen Kakun atau karya paling terbarunya beliau. Mode Gakuen Kakun itu terletak di distrik bertingkat tinggi Nishi Shinjuku yang khas di Tokyo. Untuk bangunan ini sangat inovatif dengan khasiat yang sangat modern, mewujudkan konsep unik Kakun. Kami merangkul dalam bentuk inkubasi ini, yaitu dengan tujuan siswa-siswa itu terinspirasi untuk menciptakan, tumbuh, dan bertransformasi. Bangunan ini dibangun pada tahun 2008 oleh Kenzo Tange. Ya, di sini saya sendiri bisa menyimpulkan dan menemukan beberapa hal yang menjadi ciri khas dari beliau. Yang pertama itu dari beberapa karya Kenzo Tange, dia itu suka menggunakan bentuk geometri untuk dijadikan tampilan utama pada bangunannya. Geometri apapun itu, ada segitiga, persegi, bahkan juga bentuk-bentuk seperti oval, lingkaran, itu juga sering digunakan sama dia. Dan itu tuh dipadukan dengan geometri seperti segitiga dan perseginya tersebut dalam bentuk arch atau lingkaran, lengkungan. Seperti kita lihat di gambar yang ini bentuk perseginya terlihat
pada bangunan sebelah kiri ini, di atas ini, dan di bawah. Lalu di bagian tengah bentuk segitiga, ini yang tadi seperti kristal tadi itu. Dan ini juga segitiga sebenarnya, tetapi ini diberikan perpaduan dengan lengkungan-lengkungan. Kita bisa lihat di sini ada lengkungan naik ke atas, makin lengkung. Nah, selanjutnya kita ke Saint Mary Cathedral, yaitu di Tokyo. Bangunan ini dibangun pada Desember 1964 oleh Kenzo Tange. Tinggi bangunannya 39 meter, 39,42 meter lebih tepatnya, dengan luas 2.041 meter persegi. Jumlah lantai hanya satu, tetapi berisi basement dengan tema modern dan metabolisme. Katedral Saint Mary Tokyo ini, atau di bahasa Jepang biasa disebut dengan Tokyo Cathedral Saint Maria Daiseido, adalah tempat kedudukan Keusukan Agung Katolik Roma di Tokyo. Terletak di lingkungan Sekiguchi di Bunkyo, Tokyo, Jepang. Asia bangunan ini terbuat dari struktur kayu, namun hancur pada saat Perang Dunia Kedua. Akhirnya dibangun kembali dengan bentuk seperti ini oleh Kenzo Tange di tahun 1964. Lalu kita bisa lihat ke bagian atap-atap langit-langitnya. Bangunan ini memiliki nilainya tersendiri, yaitu dapat dilihat dari konsep bangunannya. Pada bagian dinding menjulang dan sekaligus menjadi atap dari bangunan ini. Dindingnya melengkung yang mengubah bentuk dinding pada lantai dasar yang awalnya bentuknya belah ketupat di bagian dasar, lalu pada saat di bagian atas menjadi salib. Lalu pada bagian atap diberikan material yang bisa tembus cahaya seperti semacam kaca. Itu tuh untuk memberikan efek agar ada salib cahaya di sini yang masuk. Dan ini merupakan sebuah ide brilian, mengingat ini adalah tahun 1960 dan ini sangat-sangat modern untuk bangunan tahun seperti itu. Dan untuk di material ada menggunakan precast konkrit di bagian interior. Penggunaan beton precast ini pada bagian interior bangunan membuat suasana bahwa kita sedang berada di dalam sebuah gua yang khusyuk untuk dijadikan tempat beribadah atau berdoa. Selain itu digunakan warna lebih gelap agar para umat yang ingin berdoa dapat lebih fokus ke arah depan bagian bangunan. Lalu untuk di bagian eksterior ada stainless steel. Penggunaan stainless steel ini pada fasad bangunan merupakan bagian yang pilihan yang tepat. Hal ini menggunakan stainless steel dengan tujuan untuk membuat bangunan ini agar terlihat seperti menggunakan gaun dari arah jauh. Terus selanjutnya, bentuk dari gereja ini diambil idenya itu dari gereja yang ada di Prancis, yaitu Chartres Cathedral, yang memiliki bentuk salib juga di bagian atasnya. Ini dia Chartres Cathedral ya. Namun mengambil tema yang berbeda. Kalau ini kan masih tema klasik, kalau yang bangunan dibangun oleh Kenzo Tange ini udah modern sekali dan futuristik. Maka tidak heran ya bahwa bangunan ini bisa membuat Kenzo Tange mendapatkan Pritzker Prize. Selanjutnya kita bagian interior, ada efek salib cahaya di bagian sini. Selain itu, selain dari efek salib cahaya, kita lihat lebih mendalamnya lagi bahwa dari salib cahaya itu bisa membuat bagian tengah arah tempat untuk pengunjung bangunan ini masuk ke dalam kursi-kursi itu menjadi lebih bercahaya atau lebih diterangi lagi oleh pencahayaan alaminya. Lalu di bagian depannya ini juga ada semacam material yang memberikan kesempatan untuk cahaya masuk ke dalam bangunan, namun tidak secara gamblang gitu langsung dimasukin. Disaring beberapa cahayanya untuk masuk saja. Dan itu menyebabkan bahwa bagian depan pada gereja ini menjadi lebih terang. Dan itu membuat seperti kita tuh ketika beribadah di sana itu lebih fokus.
Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.